Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Iman Saputra. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 6. Jadi pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktikum simbiosis. Simbiosis ada 3, yaitu yang pertama simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis mutualisme. Pertama adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis spesies makhluk hidup yang dimana pihak yang satu diuntungkan dan pihak yang satu dirugikan. Kita sebagai contoh, hubungan antara kutu dan manusia. Ini adalah kepala manusia, di mana kutu pada rambut manusia yaitu memperoleh keuntungan karena ia mendapat makanan dengan cara menghisap darah dari kulit kepala manusia. Sedangkan manusia merasa dirugikan karena gara-gara dihisapnya darah dari kepala kulit manusia itu sangat mengganggu karena menyebabkan gatal-gatal dan merasa tidak nyaman. Adalah simbiosis komensalisme, adalah hubungan dua spesies makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Contohnya pada tumbuhan sirih. Jadi tumbuhan sirih, contohnya tumbuhan sirih. Tumbuhan sirih merupakan salah satu jenis tanaman yang kerap ditemukan di lingkungan sekitar kita. Tanaman ini merupakan salah satu contoh dari simbiosis komensalisme. Dalam hal ini, tumbuhan sirih akan tumbuh dengan cara merambat dan menyesuaikan dengan tanaman yang ditempatinya atau tanaman inangnya. Tumbuhnya tumbuhan sirih selanjutnya tidak lain adalah untuk mendapatkan sinar matahari yang memadai agar bisa melakukan proses fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini pastinya akan memberi tambahan keuntungan bagi tanaman tumbuhan sirih, akan tetapi tidak memberi dampak apapun bagi tanaman inangnya. Ketiga adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua spesies makhluk hidup yang hidup bersamaan dan saling menguntungkan. Contohnya pada interaksi antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu pada umumnya suka memakan sari manis atau nektar pada bunga, sedangkan bunga sebagai organ reproduksi terbantu karena adanya kupu-kupu yang ketika hinggap di bunga, kakinya menyentuh bagian putik dan benang sari pada bunga, sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik dan terjadi proses penyerbukan pada bunga tersebut. Selain itu, selain kupu-kupu terdapat serangga lain seperti lebah yang bisa membantu proses penyerbukan pada bunga agar lebih maksimal. Lebah biasanya hinggap pada bunga karena ingin memperoleh madu atau nektar sebagai makanannya. Keberadaan lebah ini dapat membuat proses penyerbukan pada bunga bisa berlangsung dengan mudah, sehingga bunga diuntungkan dengan kehadiran lebah yang hinggap.